Evaluasi AKIP internal lingkup Kementerian Kehutanan dilakukan secara berjenjang melalui aplikasi e-Sakip Kementerian Kehutanan yang dapat diakses melalui tautan esakip.kehutanan.go.id. Setiap unit kerja dapat login dengan memasukkan username serta password. Setelah melakukan login, maka kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Untuk pelaksanaan evaluasi Sakip, dapat memilih menu evaluasi Sakip, submenu entry penilaian mandiri, maka kemudian akan muncul tampilan kertas kerja sebagai berikut. Kertas kerja evaluasi Sakip ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 88 Tahun 2021. Adapun pelaksanaan evaluasi Sakip bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sakip pada setiap entitas unit kerja melalui penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dalam melakukan penilaian evaluasi Sakip, selain menilai 4 komponen Sakip tersebut, maka juga dilakukan penilaian terhadap aspek keberadaan, kualitas, hingga pemanfaatan pada setiap komponen Sakip. Sebagai contoh, pada komponen perencanaan, aspek keberadaan dapat dilihat pada nomor 1A yang berbunyi dokumen perencanaan kinerja telah tersedia. Selanjutnya, untuk aspek kualitas pada komponen perencanaan kinerja dapat dilihat pada nomor 1B yang berbunyi dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang smart, menggunakan penyelarasan cascading di setiap level, serta memperhatikan kinerja bidang lain atau cross-cutting. Sedangkan untuk aspek pemanfaatan pada komponen perencanaan kinerja dapat dilihat pada huruf 1C, yaitu perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Dalam pelaksanaan penilaian mandiri Sakip dan evaluasi Sakip di lingkup Kementerian Kehutanan, maka dilakukan penilaian pada setiap kriterianya dengan memberikan jawaban pada rentang 0 hingga 100 serta menuliskan penjelasan dan data dukungnya. Sebagai contoh, untuk komponen pelaporan kinerja pada aspek kualitas yang dapat dilihat pada 3B sebagai berikut, bahwa dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja, serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya. Pada aspek kualitas tersebut, maka terdiri dari beberapa kriteria yang menggambarkan aspek kualitas dari pelaporan kinerja. Sebagai contoh, pada kriteria 3B08 berbunyi bahwa dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Karena kriteria ini telah terpenuhi, maka kemudian diberikan nilai maksimal dan selanjutnya dituliskan penjelasan atas kriteria tersebut, di mana kemudian penjelasannya adalah dokumen LKJ Biro Perencanaan tahun 2024 telah menginfokan pembahasan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Efisiensi dihitung untuk setiap indikator kinerja dan pembahasan tentang efisiensi penggunaan sumber daya terdapat pada halaman sekian. Setelah itu dimasukkan data dukung berupa tautan serta judul dari data dukung tersebut. Apabila data dukung lebih dari 1, maka pilih tambah. Dalam pelaksanaan penilaian mandiri ini, dalam menuliskan penjelasan, agar menuliskan penjelasan secara jelas, seperti di mana
Kriteria ini termuat pada dokumen mana serta pada halaman berapa. Hal ini untuk memudahkan pada saat proses penjaminan atas hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh entitas di atasnya. Setelah itu, klik simpan. Penilaian ini dilakukan pada setiap kriterianya, disertai dengan menulis penjelasan serta data dukung yang relevan pada setiap kriteria. Pada akhir kertas kerja, dapat dilihat nilai akhir yang didapatkan pada saat penilaian mandiri. Adapun mempertimbangkan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi, sehingga pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP, evaluasi AKIP, dan penilaian kinerja organisasi lingkup Kementerian Kehutanan di tahun 2025 berpedoman kepada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2025. Hal ini dikarenakan ada berbagai penyesuaian mempertimbangkan kondisi masa transisi. Untuk penjelasan setiap kriterianya, dapat melihat lampiran pada Surat Edaran Sekjen Nomor 4 Tahun 2025 tersebut. Setelah dilakukan pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP oleh satuan kerja, maka selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas atas hasil PM SAKIP Satker oleh entitas unit kerja eselon 1, yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian mandiri SAKIP entitas unit kerja eselon 1, yang selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas oleh entitas di atasnya, yang kemudian barulah dilakukan evaluasi AKIP internal oleh APIP. Berdasarkan kertas kerja ini, setiap entitas unit kerja juga dapat melihat rekomendasi yang diberikan atas hasil penilaian mandiri SAKIP yang dilakukan. Setiap entitas unit kerja juga dapat mendownload hasil evaluasi SAKIP-nya dalam format Excel maupun PDF. Setelah dilakukan penilaian mandiri SAKIP oleh Satker, maka akan dilanjutkan dengan tahapan penjaminan kualitas oleh entitas unit kerja eselon 1. Masing-masing entitas unit kerja eselon 1 melakukan login dengan menggunakan username dan password unit kerja eselon 1. Setelah berhasil login, maka penjaminan kualitas hasil PM SAKIP Satker dapat dilakukan pada menu evaluasi SAKIP pada submenu konfirmasi. Maka kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut, di mana entitas unit kerja eselon 1 dapat memilih satuan kerjanya. Apabila telah memilih satuan kerja yang akan dilakukan penjaminan kualitas, maka akan tampil lembar kerja evaluasi hasil penilaian mandiri SAKIP yang telah dilakukan oleh satuan kerja. Entitas unit kerja eselon 1 melakukan penjaminan kualitas dengan mencermati hasil penilaian diberikan pada setiap kriteria serta penjelasan dan juga data dukung yang diberikan. Dengan berdasarkan hal tersebut dapat dilihat penjelasan yang diberikan oleh pengusul serta juga tautan atas data dukung yang disampaikan. Unit kerja eselon 1 kemudian memberikan penjelasan untuk menyetujui ataupun menerima atas hasil penjelasan dan penilaian yang diberikan. Dalam melakukan penjaminan kualitas, maka eselon 1 dapat mengoreksi hasil penilaian mandiri yang diberikan oleh satuan kerja, serta kemudian memberikan aksi untuk setuju atau tolak atas hasil penilaian yang diberikan. Setelah itu, entitas unit kerja eselon 1 kemudian menuliskan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada entitas unit kerja tersebut. Setelah itu, tekan tombol simpan.
Tahapan selanjutnya adalah evaluasi sakit unit kerja eselon 1 yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Jenderal, kecuali untuk pelaksanaan evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal dilakukan oleh tim gabungan Sekretariat Jenderal. Pelaksanaan evaluasi sakit unit kerja eselon 1 juga dilakukan melalui aplikasi e-Sakip Kementerian Kehutanan. Pelaksanaan evaluasi sakit tersebut dilakukan dengan menggunakan akun APIP. Apabila telah berhasil login, maka kemudian akan muncul tampilan berikut. Adapun untuk pelaksanaan evaluasi sakit, maka pilih menu evaluasi sakit, submenu implementasi sakit. Maka kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Pilih unit kerja eselon 1 yang akan dinilai. Akan tetapi di dalam melakukan penilaian tersebut, maka dapat dilakukan sampling terhadap satuan kerja di lingkup eselon 1 tersebut. Apabila memilih entitas unit kerja eselon 1 yang akan dilakukan penilaian, maka akan muncul kertas kerja sebagai berikut. APIP dalam melakukan evaluasi sakit dapat mempertimbangkan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan unit kerja dan juga dapat mencermati penjelasan yang telah diberikan oleh unit kerja serta tautan yang disampaikan. Dalam melakukan evaluasi sakit ini, APIP juga memberikan penilaian pada setiap kriterianya dengan rentang 0 hingga 100 dan juga mengisikan penjelasan pada setiap kriterianya dengan mencermati penjelasan dan data dukung yang telah disampaikan oleh pengusul. Setelah melakukan penilaian pada setiap kriterianya, APIP kemudian memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi yang telah diberikan, agar nantinya hasil rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja eselon 1, kemudian tekan simpan rekomendasi.